macam-macam ya dilakoni. Kalau khutbah terkait dengan ikhlas, ada salah satu yang paling penting yang perlu saya sampaikan di sini. Rasulullah itu selalu yang bahkan dikomentar, aksiru la ilaha illallah wal istighfar wal jihad. Qala iblis akhlaqtun nasa bil ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Maknanya apa? Setiap manusia ini dan setan itu selalu mengikuti. Kalau ini satu nenten setan ya toko ngarep, toko muri sisi kanan sisi kiri kan. Iblis itu begitu terus. Setan itu datang terus, tidak pandang manusia itu derajatnya seperti apa. Bahkan para alim ulama pun mungkin iblis itu selalu lebih pintar ketimbang wongi. Mungkin iblis kula niki setan sing nggoda kula niku beda kali iblis setan sing nggoda jenengan niku beda. Iblis itu selalu pintar, lebih pintar daripada sing digoda. Ya beliau mengatakan bahwa akhlakun nas, akhlakan nas bil ma'as. Saya ini akan selalu merusak manusia, menghancurkan manusia dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa akhlaquni, dan mereka manusia itu menghancurkan saya, merusak saya. Bila ilaha illallah wal istighfar, dengan banyak baca la ilaha illallah dan makanya dawuh Rasulullah akhliru la ilaha illallah wal istighfar wala simha. Ngakeh-ngakeh sira maca la ilaha illallah wal istighfar wala simha. Wala simha itu melazimkan istiqomah. Insyaallah ora bakal digodha kalian iblis atau setan. Sebab iblis dan setan itu lek ana wong maca la ilaha illallah utawa istighfar itu koyo kebakaran. Ngeduk lari. Karena ia merasa panas koyo kebakaran. Maknane napa kula kali jenengan sedaya niki kalau banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar, insyaallah salat Tuhan itu menjadi enteng. Apa itu yang mergo ya godaan iblis ini, godaan setan. Tapi awake dhewe maca la ilaha illallah istighfar insyaallah. Jadi semua apa yang kita lakukan pagi hari, tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, amal ma'ruf nahi munkar, ini kalah dengan ganjaran ini kalian sholat duha tapi orang cok kemarin ini aku tak sholat duha, kau usah maca tasbih, kau usah maca tahlil, kau usah maca tahmid dan seterusnya, kau usah amal ma'ruf, kau usah nahi. Yang penting sholat. Nah, ini fadilah. Fadilah itu keutamaan. Lah fadilah tasbih itu ya ada tersendiri, tahmid itu ya ada tersendiri, tahlil itu ya ada tersendiri. Lah tahlil itu kalau mau itu, tahlil itu kan maca la ilaha illallah, itu supaya tidak itu dirusak, didekati oleh setan. Ini terkait dengan sholat duha. Kemudian kita akan bahas wa min dalika sholat, lan itu setengah saking sholatun nafal, sholatul bainal maghribi wal isya, utawi sholat antarane maghrib dan isya. Wa aksaruha,
isruna rakaatan. Paling akeh sholat maghrib sampai sholat isya itu 20 rakaat. Kira-kira sapa sing wis lakon? Dereng tulung rakaat lancing. 20 rakaat. Wa usatuha 10 rakaat. Sing sedengan itu nomor rakaat. Itu nggih kapati akeh. Sing paling akeh itu paling ya nek rom nggih sami karo Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isyain. Sapane wong sing gelem salat antarane isya loro itu maghrib dan isya. Isya'aini itu maghrib kalian isya. Salat isrina rakaatan 20 rakaat. 20 rakaat tarawih. Tarawih itu berarti isya. Banallahu laitan bil jannah. Allah itu akan membangunkan baginya itu di dalam surga. Mlebu surga kan dia apa-apa. Ya dicepapi semuanya, tapi belum punya rumah. Tetapi orang yang melakukan sholat bainal isya ini 20 rakaat, jaluk masih model piye? Kira-kira lek omah ning swarga itu sing model kamu dan ya Allah. Ya mungkin ya ndek kono lah model-model sing kados Romai Sultan lah kalau saya begini. Bahkan lebih baik dari rumahnya Sultan. Karena apa? Karena yang namanya ininya aja sudah dari Jabal Rahman yang mutiara. Kira-kira orang sing sugih sak donya sing lantene mutiara. Lainnya. Jaga-jaga emas misalnya menten. Yo lainnya. Wis pokoke jenengan sing mriku niku wis paling enak. Saiki ra teko ora apa-apa, saiki ra kuat nggak yo ora apa-apa, ngoten nggih. Saiki ra kuat napa niku gawe omah suwe ora apa-apa. Ning ibadahe sing apik. Cek ini ketekan ning akhir, tekan ning akhir. Wa qala alaihi salatu wasallam man shalla bainal maghrib ba'dal maghrib sing sapane wong salat setelah salat maghrib salat rakaat ing 6 rakaat la yatakallamu fi ma bainahunna bi syai'in sing ora gunan ora ngomongan fi ma bainahunna antara 6 rakaat itu bisa ing kelawan siji-siji adana lahu ibadatas matai asrota sanatin itu sebanding dengan ibadah selama 12 ya Allah. Dadi umat Kanjeng Nabi niku enak. Ibadah 12 tahun cukup dengan cara melakoni sholat ba'dal maghrib 6 rakaat. Nggih, istiqomah. Kok nenten? Bisa. Ya lumayan sih bisa. Lumayan sih bisa. Dalam orang tahu terus piye kata. Baik para bapak sekalian dan ibu sekalian yang saya hormati, yang terpenting adalah sunat rawatib. Ini kan menerangkan tentang sunat atau yang disebut atau sunat rawatib ini kan lebih rawatib itu iso badiah iso kopiah paling titik atau lali aku dewi ya lali nggih monggo dihitung nggih salat rawatib itu pertama mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur.
2 rakaat setelah zuhur, pindah itu. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh. Oh sebelum. 2 rakaat sebelum, berarti loh. Ini yang muakkadah. Kalau yang tidak muakkadah itu saat sebelum maghrib itu ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu sholat sunat yang tidak muakkad oleh karena Rasulullah SAW itu membiarkan para sahabat sholat sunat sebelum ini takririah, tapi tidak dianjurkan, tetapi oleh. Nah yang muakkadah ini yang begini. Kemudian ada yang menambah lagi 20 rakaat, misalnya sesudah zuhur itu mau sebelum zuhur piro? Sebelum asar. Ya ada yang mengatakan 20. Terserahlah mau 20 mau 12. Saya itu lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang mengatakan 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Ada yang mengatakan 4 atau 6 rakaat setelah maghrib. Atau hadis ini lagi. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya dan kemudian 2 rakaat sebelum setelah apa sebelum. Oke, kalau ini sudah saya terangkan sebelum subuh itu sebaiknya baca rakaat pertama apa? Alam. Kemudian rakaat kedua alam. Fadilah ini sholat sunnah rawatib yang kita lakukan sebagaimana di atas ini berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu dijauhkan dari api neraka. Wis pokoknya wong sing lakoni sholat menit wis kok terus ini aku gak usah sholat wajib, sholat sunat ya orang mulai. Sholat wajib itu ya ini apa jenisnya ya? Ya pokok, pokok karena yang pertama ditanyakan kita nanti adalah sholat wajib. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Jadi ini modal utama. Bahasa nitian manajemen itu modal kapital, ada modal sosial. Nah bagaimana modal kapital dan modal sosial ini bisa berjalan secara baik? Modal kapital yang melakoni sholat, modal sosial yang melakoni sholat. Modal kapital itu orang yang melakoni ya cuma modal sosial tidak modal kapital ya ben niki kalau wacana hadis kalau bertekati apal gimana hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha. Betul ya? Barang siapa melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat. Lek kalau mau kan 2 sekarang 4 Gewaluna haramallahu 'alan nar. Maka mengharamkan sapa Allah ing wong sing sholat mau apa mau njogo. Njogo niki tegese istiqomah. Lah niku Allah akan mengharamkan dia masuk neraka.
Lelek diharapkan masuk neraka berarti mlebu pengen apa betul pol dan nomor loro terus itu boleh terus ini berdasarkan hadis Rasulullah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya itu betul kata apa boleh alaika bi kasrati sujudi lillah fa innaka la tasjudullah fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa haddu alaika biha fatihah. Wis pokoke wong sing gelem salat sunat itu derajate wis pokoke diangkat ya Allah, artinya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak melakukan sholat nawafil, terutama sholat rawatib atau awabin yang tadi sudah disampaikan. Jadi makanya leso sebaiknya diuji ya dia atau buruk kakak dibanding enggak tapi dari sekuat ya monggo mau 4 rakaat mau pindah rakaat. Kemudian nomor 3 sholat sunnah nawafil itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri itu sholat apa namanya? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Ini kalau rakaat lu yang ketimbang dunia dan isinya. Dunia ini sudah begitu baik, dunia ini begitu Masya Allah ya. Artinya juga mengagumkan. Tapi sholatul fajri, sholat badal, Iya. Jangan wis wong pikun ya ini. Qabla subhi, sebelum subuh itu khairun minat dunia lama fiha. Subhanallah, ganjaran ini bro, ganjaran. Kemudian yang keempat, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Artinya apa yang ini mengakukan mau mengikuti Rasulullah dengan baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal wa dzakarallaha. Lek kepingin mengikuti Rasulullah sekalipun tidak keseluruhan dalam persoalan sholat tidak mau. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla dhuhuri wa rak'atani qabla al-ghada. Artinya bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salam tidak meninggalkan, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum kau keliru sesudah. Hadis riwayat Bukhari. Lah yang terkait kalian niki, kitab niki yang dibangunkan rumah di surga, niku adalah fadilah kelima. Fadilah kelima bahwa manusia keluarga dengan sedaya niki kalau mau melakukan sholat sebagaimana yang memang diajarkan oleh kitab niki, Risalatul Muawanah, niku orang yang melakukan seperti ini dibangunkan rumah di surga. Hadisnya selain hadis niki wau, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sinta asyara raka'atan tatawwu'an ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa dari hamba Allah
Allah lillahi 12 rakaat setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga. Itu jelas. Jadi fadilahnya kata lah, fadilah semacam ini mesti harus kita lakukan sebab ini merupakan perhias. Secara kasarnya tentang gambarannya awalnya berbuswargo iskoya berbunyi gini atau berbunyi kata surga saya beratkan pagar begini. Kemudian terjadi bagaimana hiasannya belas ya lapang lah, pokoknya lapang tapi ya enak, kepingin sembarang ya ketemu ya ketekan kan, kepingin mangan ya harus ketekan mangan apa pokoknya sakaran tekin itu gitu. Tapi biasanya orang ya kaya rada-rada hambar cara kasarnya hambar lah untuk memberikan nuansa yang lebih baik, nuansa yang cukup mengagumkan, itu ditambahi dengan sholat-sholat sunnah supaya cara turu ya gak ning tengah datang atau cara ono omahe dhewe ono macam-macam nih. Lah itu dari mana kita memperolehnya? Dengan cara melakukan sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah, termasuk di dalamnya kayak keliru sholat sunat sebelum subuh. Oh tidak keliru. Terus, kalau ada pertanyaan ya dipersilakan. Alhamdulillah, monggo ingkang asli nyuwun pirsa katuran sedaya. Bapak monggo. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sholat duha adalah sholat penuh dengan barat. Bahkan mempermudah rezeki. Tidak salah ya. Ketika kita sementara kita ikut doa dan tersebut kan kata kita kawan satu tutup dan itu sangat mudah. Sholat yang lain nilainya hampir sama juga. Hal itu sholat Ibu, ada budal mancing, bukannya jampi itu. Monggo ibu. Iya. Isyraq nih. Baik, yang pertama asma jenengan sapa? Muhammad Rafi. Wah, takon jenenge sapa? Aku dulu kan. Kalau takon, masalah ini. Itu mana-mana aku takon. Sholat duha itu benar dalam hal ini sholatun mubarakatun kasiratun. Nah, persoalannya kalau saya ikut orang, kemudian karena waktunya setengah itu sampai jam 09.00 misalnya, terus nggak bisa melakukan sholat duha, apakah ada sholat lain yang sebanding dengan sholat duha? Saya ini kalau tekor panjenengan misalnya kita mengikuti orang jam 7 masuk, masa istirahatnya jam 3 biasa. Kalau di pabrik sulit tuh, kalau di pabrik repot. Ya kalau pabrik repot nggak bisa. Maka kita bisa mensiasati sebelum
sebelum berangkat. Pokoknya matahari sudah ngoten nggih. Niku kan jam 6.15 jam 6.30 sampun nggih. Nah itu. Niku lakoni. Karena ekspatriat gak iso selama sekian jam 8 niku umpamane wong nglinting rokok ya sampai jam 12 ngomongin terus bahkan ambek nanti kadang-kadang niku. Kula nggih nate ngoten niku. Jarine disiasati sebelum mawon. Jadi artinya selama ada kemauan insya Allah ada kesempatan. Jam 1 budal. Utawa oleh kamu ya iki kurang 15 menit tak sholat duha sih baru berangkat dan nanti sakit bisa yang memilih diri kita sendiri. Sebab sholat duha itu punya fadilah yang tidak dipunyai oleh sholat nawafil yang lain. Setiap sholat nawafil itu mempunyai namun itu namanya ya keistimewaan sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sholat isyraq atau syuruk itu dilaksanakan kapan sih? Setelah subuh, setelah terbit matahari pada remang-remang, artinya matahari kan belum meletek. Belum satu mbak. Biasanya kalau dia roman, jadi biasanya dia roman setelah subuh, kemudian ada ceramah setengah jam, betul nggih? Dan setengah jam itu kalau sholat subuh sekarang jam ini 4:30 ya, 4:30. Mari menekan sholat sampai kemudian ngaji. Kira-kira jam 4:30. Jam 5, jam 6 kurang kan belum 4:30. Itu kan sholat artinya belum meletek. Nah, Isra itu sudah keluar. Sudah keluar tapi saya orang tadi. Belum masuk duha. Oke. Tapi kan belum di sini. Kalau di sini, sebelum waktu duha. Sebelum waktu duha itu ini Duha satu mbak. Lah. Sisi kau dan kira minas sholat itu lah ya sholat mubarakatun wa sholat dan seterusnya wa afdal di awqatiha tusyraida katakan nahar lewis padang itu tersih bukan hanya meletek kata Nabi, bukan kemerah-merahan tetapi lewis sinar matahari penuh. Jadi maknanya ini sholat isyraqiyah, sholat duha masih dilaksanakan karena sholatnya beda misalnya syuruk isyraq beda duha. Kalau misalnya sholat isyraq atau sholat syuruk duha beda. Tegese sholat duha, sholat syurukiyah, isyraqiyah, sholat duha nggih. Ini sholat isyraq itu tidak kemudian sebagai pengganti dari sholat. Yang terakhir kita melakukan sholat misalnya 4 rakaat. Sholat duha lah tambahan macam itu. Belum oleh rakaat atau matamu. Ana rakaat atau matamu. Nah kemudian harus setelah sholat itu kemudian harus dilanjut dengan oleh rakaat atau tamu. Padahal niatnya sholat belum rakaat. Terus apakah saya melanjutkan belum rakaat? Apakah harus menemui tamu dulu? Padahal tamunya bawa duit akeh. Dalam kaidah fikih itu al-aham summal aham. Yang terprioritaskan yang mana?
kemudian yang kedua, jadi ada prioritas satu, prioritas dua. Kalau panjenengan punya pemikiran kamu itu juga penting karena berdasarkan hadis karena yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim teman dhisik. Aku sih ora rakaat di rukuan mboten apa. Jadi ngerti aja nasib. Baru lagi tambah. Tapi orang kamu ngakhirkan terus dhisik aja. Jangan terus melorenya mulai. Ini sudah nanti. Oh ya nanti. Monggo, artinya lah sholat duha, berapa rakaat terus sholat kamu, kemudian rokok yang kebuatan itu, niku nginjenan telponi, baru kamu niku tur, niku terus nih. Kok tanya aneh? Lah kamu ini sampai 3 jam ya bisa ini. Umpamanya kamu ini ditemoni jenengan misalnya, terus kamu kan jenengan tegas kita jadi lawan misalnya secara kaji macam-macam, kalau tak terusakan dalam waktu 5 sampai 10 menit kan insya Allah kamu ini ya paham kata itu teknis lah kata itu teknis tapi monggo. Lalu sing sholat maghrib itu dan bahwa sholat maghrib itu 6 rakaat, tapi sebelum berbicara sesuatu layak akan kamu bisa. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab melakukan sholat apa dulu. Sholat duha bisa diselami, tapi ya sholat ba'da maghrib gak oleh diselami dengan omongan sesuatu. Oke. Alhamdulillah mungkin manfaat kami kalian dengan segala manfaat ilmu. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi rahmat, hidayah dan taufik sehingga ketika kalian panjenengan sedaya dituntut, mudah-mudahan semuanya saja dijadikan orang-orang yang husnul. Kirana mengikut yurana kundan ibna syuratul mustaqim. Allahumma muwaffiq aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.